Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Baik sahabat sekalian, Presiden Prabowo Subianto akhirnya murka terhadap beberapa oknum atau kepala daerah yang justru lebih mendengarkan atau mematuhi perintah ketua umum partainya ketimbang instruksi dari Presiden sendiri. Hal ini bukan tanpa dasar karena memang kepala daerah dipilih oleh rakyat dan Presiden pun demikian. Tetapi ketika secara hierarki Presiden yang adalah pimpinan pusat telah memerintahkan tersebut, tetapi justru mereka lebih mendengarkan perintah atau instruksi dari ketua umum partainya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah kepala daerah terdipilih untuk melayani ketua umum partainya atau untuk melayani rakyat? Kalau rakyat menjadi nomor satu, kenapa ketua umum partai yang harus mengendalikan jalannya atau situasinya roda pemerintahan saat ini? Hal ini memang cukup disesalkan, tetapi mungkin dengan pertimbangan lain dan karena desakan dan juga catatan-catatan serta pernyataan atau statement dari beberapa pihak atau para netizen yang begitu kencang, sampai pada akhirnya Megawati pun luluh dan mengizinkan kepada kepala daerah dari Partai PD Perjuangan untuk menyusul mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Baik, dalam video ini kita akan mendengarkan apa komentar Prabowo Subianto yang cukup kesal dengan situasi ini. Dan juga bagaimana dengan ramalan atau pernyataan dari Gus Dur, ya dari almarhum Gus Dur terkait dengan Megawati. Sehingga banyak orang mulai berpikir, ternyata keputusan mantan Presiden Jokowi untuk keluar daripada jeratan partai ini, itu ada benarnya. Karena ketika kita ada di situ, justru semua pemimpin yang lahir dari situ akan dikendalikan oleh ketua umum partainya. Mereka hanyalah sebuah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau ketua partainya sudah memerintahkan hal yang berbeda. Bahkan presiden pun mereka sudah bisa tentang atau tidak patuhi. Baik, untuk tidak berpanjang kata, kita langsung saja ke videonya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani. Berani mengoreksi diri. Berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia.
Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Jadi benar apa yang dikatakan mendiang Gus Dur, juga apa yang dikatakan Bambang Pacul itu ada benarnya. Jadi di sini ada tulisan saya patuh Ibu Ketua Umum Megawati. Ini dulu Bapak Joko Widodo aja ya seperti anak kecil di situ. Harusnya presiden itu nama baiknya harus dijunjung tinggi. Sekalipun dari partai PDIP yang memberangkatkan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menjadi presiden. Tetapi sebagai ketua umum itu tidak berhak untuk memerintah seorang presiden. Ini ada lagi ya, ini Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Bupati Cirebon, juga Bupati Pangandaran. Jadi kepada masyarakat yang khususnya ada bupati di sini yang tidak patuh sama presiden, ini kalau bisa tahun 2029 ini jangan ditoblos. Saya dulu benar-benar simpatisan PDIP. Tetapi gara-gara salah menyalonkan Bapak Ganjar Pranowo yang harusnya menjadi wakil presiden, gubernurnya itu Gibran, berhubung itu partai yang besar, kursi yang sangat besar, dia menyalonkan Pak Ganjar Pranowo, akhirnya tumbang. Dan sekarang Sekjen PDIP sudah ditahan sama KPK. Ini harusnya kader yang melakukan kesalahan ini jangan dibela. Kalau Ibu Megawati membela kader yang salah, bagaimana dengan rakyat? Mau menciptakan hukum yang setegak-tegaknya, kita harus dukung. Jangan malah, coba nanti kalau ditangkap Haston seakan datangi Kapolri. Nah ini, negara ini bukan milik Ketua Umum PDIP. Negara ini milik rakyat di seluruh pelosok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, siang ini saya bersama Kepala Daerah Kader PD Perjuangan di Jawa Barat. Ada Pak Imron, Bupati Cirebon, ada Patri, Wali Kota Bekasi, ada Pak Ade Kuswara, Bupati Bekasi, ada Ibu Citra, Bupati Pangandaran. Beliau-beliau ini sedang menunggu ya instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang. Presiden Prabowo Subianto mempersilakan kepala daerah yang ragu mengikuti acara retreat untuk mundur. Prabowo mengharapkan agar semua kepala daerah kuat mengikuti acara tersebut. Namun, jika ragu dia memperkenankan mereka untuk mundur. Hal itu disampaikan Prabowo saat acara pelantikan 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Retreat sendiri merupakan agenda pembekalan dan pelatihan atau forum khusus yang diadakan untuk para kepala daerah. Acara ini sedianya dilangsungkan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa 40 pemateri telah disiapkan untuk kegiatan tersebut. Kemungkinan presiden terdahulu turut menjadi salah satu pemateri. Pemateri juga akan dihadirkan dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas untuk membicarakan wawasan Nusantara dan ketahanan. Baru kemarin disumpah kepala-kepala daerah pembangkang itu, ya, mengatakan sumpah mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada rakyat Indonesia. Belum lagi sehari sudah membangkang. Hancur kita ini, hancur ya, hancur. Kami mendorong kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, ketika kedepannya mereka mengajukan dana tambahan, ABT ataupun dana alokasi khusus atau alokasi daerah lainnya, jangan ACC, ya, jangan ACC. Bila perlu katakan seperti ini, minta ke ketua umummu, minta, ya, karena kalau itu di ACC, ini ketahuan, karena itu sudah dipertontonkan. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik.
mengutamakan kepentingan partai politik di atas kepentingan negara. Udahlah, udah ngaco semua ini. Jangan berikan. Biar aja mereka cari sendiri. Bila perlu suruh dia minta ke ketua umum itu. Terima kasih. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main-main. Halo guys, dari VT Bapak ini ya. Dia kan udah tahu pernah ikut Prabowo ya. Pak Prabowo itu paling anti korupsi guys. Hati-hati guys, itu ya dari pernyataan ini. Makanya sekarang anggaran-anggaran yang bersifat seremonial, yang bersifat kunjungan kerja, rapat-rapat yang tidak penting, seminar-seminar tidak penting, itu dicoret guys. Itu sebenarnya yang peluang untuk disalahgunakan. Biasanya dipakai untuk bancakan atau bagi-bagi guys. Makanya Pak Prabowo dicek dan itu banyak yang dihilangkan. Nah ini Pak Prabowo tahulah hal-hal seperti itu guys. Banyak sekali anggaran-anggaran yang di Indonesia ini sekarang akan dicek secara detail, akan dicek benar-benar, dan pemakaiannya akan benar-benar untuk rakyat guys. Jangan berani-berani guys main-main saat ini ya. Mungkin banyak dari raja-raja kecil atau dari orang-orang yang merasa dulunya biasa pakai buat untuk bancakan, buat bagi-bagi, merasa kehilangan. Nah, kemudian dia pakai suara-suara mahasiswa atau untuk dipakai untuk bisa untuk melawan guys. Ya, bisa jadi. Saya juga nggak tahu karena benar-benar itu sangat besar. Karena saya juga merasa itu tidak penting. Tapi itu juga buat untuk para pemerintahan itu sebagai acara tahunan, biasanya untuk pertemuan, seminar-seminar, biasanya di hotel-hotel mewah ya. Itu kemudian acaranya juga nggak jelas, itu banyak sekali untuk dikeluarkan. Tetapi memang banyak sekali yang diuntungkan dengan acara itu. Biasanya perusahaan-perusahaan perhotelan itu biasanya sangat senang guys, karena melimpahnya pejabat yang menginap. Tapi mungkin sekarang agak sedikit tersendat, mungkin banyak yang kecewa yang usaha-usaha perhotelan ya. Tetapi daripada dibuang untuk acara-acara yang kayak gitu guys, mending kan dibuat untuk masyarakat yang lebih penting. Misalkan buat gaji guru, atau buat makan gratis, buat untuk perbaikin sekolah, daripada hanya buat untuk hal-hal yang tidak penting guys. Nah, di sini Pak Prabowo yakin akan mengecek sekali pengeluaran-pengeluaran yang sangat-sangat menyusahkan ya buat negara kita, untuk diperbaiki kemudian digunakan untuk rakyat Indonesia. Tapi terus terang ini perlawanannya akan berat karena banyak sekali raja-raja kecil akan melakukan mobilisasi guys, demo-demo guys, akan menggunakan mahasiswa-mahasiswa LSM, terus mengatasnamakan orang-orang kecil, orang-orang miskin guys. Itu sudah biasa ditebak karena kita biasa main catur guys, sudah tahu kayak gitu-gitu ya. Caranya gimana sih ya kan, dengan cara halus gitu ya, langkah-langkah strategisnya ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo kan ahli militer ya, bisa mengantisipasi dengan intelijennya ya, sehingga bisa antisipasi bahwa demo-demo yang akan datang itu bisa diproteksi ya, mungkin dengan cara kebijakan pendekatan dan juga bisa dengan cara komunikasi publik yang baik guys. Oke guys, sip guys. Yang ragu-ragu boleh mundur. Presiden Prabowo keras ke kepala daerah soal retret di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur, kata Prabowo. Mohon izin Pak Presiden, ada 47 orang kepala daerah yang absen di Magelang. Sepertinya mereka ragu ikut perintah Bapak Presiden atau perintah Ibu Ketum. Saya sebagai rakyat memohon kepada Bapak Presiden untuk mengecek nama-nama kepala daerah yang tidak hadir di retreat kemarin. Alasannya saya takut suara rakyat ke depan tidak didengar. Karena jangankan suara rakyat, suara Bapak Prabowo, seorang presiden, seorang pimpinan tertinggi di Republik Indonesia ini tidak didengar. Kalah sama suara Bu Ketum mereka. Selamat pagi rekan-rekan. Kita langsung saja merespon kegaduhan yang dibuat oleh Megawati.
Jadi tidak kita katakan PDIP karena memang tidak semuanya orang PDIP sepakat dengan pemikiran dia gitu. Jadi sejak Hasto ditahan oleh KPK, ini kan menjadi tantrumnya seperti itu. Ini tantrum politik kalau saya katakan. Padahal sebelumnya kan dia mau ngomong kalau ditahan, mau didatangi KPK, Kapolri dan sebagainya. Hasto sendiri juga mengatakan kalau dia punya video yang disimpan Rusia dengan sudah dinotariskan dan sebagainya. Itu bullshit semua. Jadi omongan mereka ini menjadi blunder dan itu yang menjatuhkan mereka sendiri. Nah, tapi itu urusan mereka lah. Yang kita soroti sekarang ini adalah masuk ke ranah pemerintahan. Dia kan bukan bukan partai koalisi gitu. Kalaupun partai koalisi tidak seenak perut saya seperti itu. Acara retreat yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo dan Mendagri itu adalah acara yang memang untuk menyatukan visi bagaimana menghandle atau bagaimana kelanjutan dari sebuah pembangunan. Ini kan per 5 tahun periode kepemimpinan presiden biasanya ada pola-pola yang berganti seperti itu. Belum lagi dari 514 kepala daerah itu kan berlatar belakang beragam gitu, kapasitas atau apa sajalah. Jadi mohon maaf, saya memang tidak semua kepala daerah itu punya kapasitas menjadi kepala daerah sebenarnya. Menangnya karena punya uang, karena punya pengaruh, karena segala macam cara lah. Kita tahu politik di Indonesia ini gitu. Nah, ini kalau sampai kemarin terjadi pembangkangan kepala daerah yang dari PDIP dilarang ikut oleh Megawati, ini menunjukkan sebenarnya sikap partai ini, sikap orang-orang yang ada di dalam partai PDIP itu sebenarnya serius nggak sih ngurusin negara ini gitu. Kalau Anda tidak serius ya jangan ikut pemilu gitu, jangan ikut pilkada gitu. Karena pilkada itu juga pakai uangnya negara, bukan pakai uangnya PDIP kan gitu. Nah, dari situ kita makin kuat melihat bahwa kalimat petugas partai yang selalu dilontarkan, statement itu yang selalu dilontarkan oleh Megawati itu memang nyata terbukti sekarang. Kalau mereka mengikuti instruksi dari ketumnya gitu. Jadi bukan ngurusin negara. Saya sudah pernah bilang sama Hasto dulu bahwa ADART kalian mengatakan kalian petugas partai itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian sudah terpilih menjadi aparat negara, menjadi apapun di negara ini yang notabene adalah seorang pejabat, itu kalian harus tunduk pada undang-undang. Kemarin ada pemikiran-pemikiran atau pendapat lain dari kawan-kawan yang mengatakan sekarang kan sudah otonomi daerah, jadi bisa ikut, bisa tidak. Oh iya, kalau itu jelas. Tapi jangan lupa, di dalam undang-undang otonomi daerah itu masih ada 8 ketentuan yang harus ikut pusat. Pertahanan, fiskal, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, apalagi. Jadi tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Karena secara nyata dan itu fakta, sampai sekarang tidak bisa otonomi daerah itu juga berdiri sendiri, dia cari makan sendiri, membangun sendiri, tidak bisa. Jakarta saja seperti itu. APBD-nya kan 85 triliun. Tapi kan PAD-nya itu cuma 34 triliun. Jadi masih ada 50-an triliun yang harus disumbang oleh pusat kan gitu. Itulah subsidi silang dan sebagainya. Karena pendapatan negara ini kan bisa dapat dari minyak, dari segala macam. Nah, ini kan harus disadari. Otonomi daerah boleh dilakukan karena memang ada undang-undangnya. Cuma yang mana saja yang boleh dilakukan sendiri. Ya mungkin arah infrastruktur di kabupaten itu mungkin bisa dikembangkan sendiri. Bahkan pendidikan sama kesehatan saja tidak bisa jalan sendiri. Karena itu terintegrasi. Jadi kalau sudah seperti ini, supaya sama-sama disadari, pemerintah pusat dan daerah itu adalah satu agregat yang memang tidak bisa dipisah-pisah begitu saja gitu. Walaupun di dalam kenyataannya memang ada beberapa hal yang bisa dijalankan sendiri. Nah, kembali lagi tentang pelarangan oleh Megawati itu. Jadi apa yang kita
dengar selama ini, apa yang dihadapi Pak Jokowi selama 10 tahun itu, atau efektifnya 9 tahun, itu benar-benar. Jadi Pak Jokowi itu seperti dikatakan Romahur Muji waktu itu. Tahun 2014 saja sudah diintervensi dan tidak disukai oleh Megawati. Karena 34 menteri itu cuma 4 atau 5 menteri untuk PDIP, dan itu memang maunya Pak Jokowi. Karena membangun negara ini tidak bisa pakai visi kepartaian. Dia harus visi kenegaraan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, pembangkangan ini memang sudah menunjukkan bahwa ini tidak pantas ada di pemerintahan. Jadi nggak usah lagi dibujuk-bujuk berkoalisi. Kita tahu Pak Prabowo kan maunya guyup ngurus negara ini. Bagus niatnya. Cuma kalau ngurusin orang tantrum, capek aja kita. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Buat apa kita ikut gila kan gitu. Nah, apapun yang dikatakannya lah, Megawati ini kan orang banyak orang bilang bahwa ya kena NPD dia ini kan gitu. Jadi selalu menjual nama orang tuanya dan sebagainya. Ya Pak Soekarno satu hal kita hormati sebagai proklamator, tapi bukan berarti negara ini tidak ada kalau nggak ada Soekarno kan itu. Saya mohon maaf saja lah, ribuan pahlawan kita nyawa itu melayang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Soekarno sendiri. Soekarno aja ada Hatta, ada Sahrir, dan seterusnya. Jadi jangan itu dibawa-bawa. Kalau ngomong katanya dia cerdas, dia yang buat ini, buat itu, strong, dan sebagainya. Nah kalau sekarang seperti ini, apa yang kita lihat di situ? Apa benefitnya buat kita? Bagi seorang seorang Megawati itu benefitnya apa buat Indonesia? Sekarang kan ngerusuin aja nih kayak gini kan. Program mau dijalankan ini. Kemarin waktu maafkan bergizi gratis saja sudah dikomentari 10.000 nggak cukup lah segala macam. Tiba-tiba belakangan karena Hasto ditersangkakan mau nyerempet ke Pak Prabowo, ngelendot sampai ngasih minyak urut segala. Begitu nggak berhasil ngamuk lagi. Apalagi Hasto langsung ditahan gitu kan. Nah, jadi kenapa tidak berpikir bahwa siapapun yang di negara ini harus tunduk kepada hukum. Walaupun ya hukumnya ya kita tahu sendirilah. Kadang hukum, kadang dikulum-kulum juga gitu kan. Tapi kan itu harus, karena itu masih ada di dalam tatanan kenegaraan, ya harus dipatuhi. Gitu. Tidak bisa saya enak sendiri seperti itu. Jadi kalau Hasto, karena itu sekjennya PDIP, terus melakukan sebuah pelanggaran hukum, terus dilepaskan begitu saja. Enak kali lah kalian gitu. Terus sama maling ayam diinjak-injak gitu. Ben Sukatani aja baru nyanyi aja uber-uber kayak gitu kan. Luar biasa itu. Jadi kita harus sadar, kita harus aware bahwa ini sebuah perbuatan pembangkangan. Jadi buat kita tidak ada toleransi, tapi kalau pemerintah masih mengelus PDIP ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat di bawah ini ya kita harus menjaga jarak dengan mereka karena memang sikapnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang PDIP seperti itu, tapi karena dia tunduk kepada titah ibunya ya kita harus waspada gitu. Karena mereka digaji oleh uang negara bukan uang Megawati. Ya kan, kecuali PDIP buat negara sendiri ya terserah, karena ada 17.000 pulau. Masih ada, minta aja berapa 1.000 pulau buat negara sendiri, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa, karena nggak mungkin kabupaten itu kalian portal sendiri untuk kalian hidup sendiri di situ. 122 kepala daerah kalau tidak salah saya, karena angkanya berubah-ubah terus memang. Karena kita kan, angka-angka kita ini kan harus divalidasi lagi. Semuanya memang angka ngawur. 122 kepala daerah, itu berapa persen dari 514? Ya, itu saja kita pegang. Bagaimana mengaturnya itu? Apakah mereka mau hidup sendiri? Ya ngomong aja buat surat. Kalau kemarin Pak Prabowo sudah benar, yang tidak ikut sekalian aja mundur. Buat surat lah mundur, gentle. Jangan maju mundur. Maju mundur itu kalian jadi undur-undur gitu. Tapi buat kita sebenarnya sekarang ini menjadi trigger makin jelas bahwa PDIP itu mengecilkan dirinya sendiri karena dia dengan kelakuannya itu telah memporak-porandakan tatanan perpolitikan Indonesia. Itu clear buat saya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi
Kalau ada sebagian besar dari kita menginginkan PDIP tidak ada lagi di 2029, ya mungkin dari sini dimulainya itu, dari diri mereka sendiri gitu ya. Saya pikir itu cukup jelas. Jadi tidak perlu kita bersayang-sayangan sama mereka lah, karena sikapnya seperti itu. Jadi, kalau mau tunduk dengan ketua umum silakan tunduk saja, tapi jangan cari makan di negara ini. Gitu. Ikut saja yang tagar kemarin mau pergi dulu keluar itu. Kenapa kalian nggak ikut tagar itu? Pergi dulu keluar. Atau Indonesia sudah gelap, kenapa kalian ikut berterang-terang? Ya kan? 514 kepala daerah itu kan cuma 122 yang berpikiran gelap. Gitu. Ya biarkan sisanya jalan terang-terang, kenapa kalian ikut di terang-terang? Ya, kalian jalan aja di kegelapan itu, karena memang kalian menggelapkan diri sendiri. Jadi saya pikir itu kawan-kawan kita harus selalu waspada dengan orang-orang yang mengganggu ketertiban NKRI. Jadi karena kita mau sehat, negara ini mau sehat. Demikian obrolan kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala-kepala daerah dari PDIP lebih memilih jadi petugas partai daripada menjadi petugas rakyat dan negara. Terus taat sama presiden. Luar biasa memang pengaruh dari ketum PDIP, instruksi dari Megawati Soekarno Putri. Jelas-jelas ini menggambarkan bagaimana sosok Megawati. Kita mau percaya bahwa beliau mengedepankan aspek kenegarawanan atau aspek politiknya. Ya ini memang konsisten bagaimana Megawati mengancam KPK, mengancam pemerintahan kalau sampai Hasto ditahan KPK, ditersangkakan. Mereka masih terus menggiring opini menuduh bahwa kasus Hasto adalah kasus politik, nuansa politiknya sangat kental. Ya tentu masih dihubungkan, dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jelas-jelas di pra-peradilan Pak Hasto kalah. Fakta-fakta hukum dari KPK lebih kuat. Dan kita terus ingat ya, pertanyaan saya, bagaimana tentang video-video, bukti-bukti yang dibawa oleh KONI? Katanya Pak Hasto menyimpannya, akan dibongkar. Nah pertanyaannya kenapa nggak dari kemarin pada waktu pra-peradilan itu dibongkar? Fakta-fakta hukum, video-video, dokumen-dokumen penting yang dibawa KONI itu ya. Kenapa sampai hari ini nggak ada kabar? Ini membuktikan memang Hasto benar-benar bersalah secara hukum. Meskipun memang terlambat, baru sekarang KPK berani. Ya karena dulu KPK masih dikuasai oleh tanda kutip PDIP. Nah sekarang masanya Prabowo, masanya koalisi besar non PDIP, makanya berani mengusut kembali kasus Hasto. Nah ini luar biasanya. Kita akan melihat bagaimana nanti ya rakyat akan menghukum PDIP, bahwa kepala-kepala daerah yang diajukan oleh parpol PDIP itu hanya setia, loyal terhadap partai, bukan kepada rakyat, bukan kepada bangsa dan negara, bukan kepada presiden. Padahal tujuan dari retreat ini menurut saya juga cukup penting. Ini dalam rangka untuk menyatukan persepsi, menyatukan visi misi untuk membangun negara, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini kalau saya melihat ya beberapa hal penting dari tujuan retreat itu seperti ada orientasi, ada pembekalan, kemudian juga ada pelatihan. Terus nanti juga ada pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Seperti pembekalan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Jadi materi-materinya sangat penting. Dan ini menurut saya bukan hanya sekedar retreat itu untuk senang-senang ya, hanya sekedar refleksi, tamasya, bukan, ada tujuan mendasar.
Apakah nanti tujuan retreat ini akan benar-benar terimplementasikan di lapangan? Itu soal nanti, tetapi punya perencanaan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar latihan baris berbaris, makan bersama begitu ya, nyanyi-nyanyi mungkin ya. Bukan, tapi ada tujuan yang utama. Ada materi-materi isian dari para pejabat di pusat supaya terjadi sinkronisasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan saya melihat instruksi Megawati yang menunda para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat yang sudah dianggarkan, yang sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo, ini sebagai blunder, bumerang, senjata makan tuan. Megawati memiliki kekuasaan mutlak yang harus dipatuhi oleh para kader-kadernya, meskipun para kader ini sudah dipilih oleh rakyat, sudah dilantik oleh presiden, dan nanti biarlah rakyat yang akan menghukumnya. Saya yakin masyarakat mayoritas rakyat Indonesia akan berpikir ulang kalau nanti melihat jago-jago PDIP kembali tampil di ajang pilkada-pilkada berikutnya. Karena sesungguhnya para kader PDIP ini lebih taat kepada ketumnya daripada kepada bangsa, rakyat, presiden yang jelas-jelas menjadi atasannya. Dan saya yakin pemerintah pusat akan mencatat kepala-kepala daerah yang membangkang tidak mau ikut retreat ini. Ini soal nanti bagaimana kepala daerah bisa mengakses dana-dana pusat. Karena sampai saat ini daerah-daerah sangat-sangat tergantung dengan anggaran dari pusat. Dan ini saya membayangkan bagaimana Jokowi dulu di awal-awal pemerintahannya, sejak menjadi wali kota, gubernur, presiden, pengaruh di belakang Pak Jokowi, Megawati, dan elit-elit PDIP yang lain begitu intervensi kepada Pak Jokowi. Nah, makanya Pak Jokowi ingin keluar dari itu semua, dan dia memilih bagaimana untuk mengabdi, untuk fokus membangun rakyat, membangun bangsa yang lebih baik. Karena sesungguhnya tugas partai politik hanya mengantarkan. Dia hanya menjadi peserta pemilu. Tetapi setelah kader-kader ini dipilih oleh rakyat, maka parpol itu sudah selesai tugasnya. Ya cukup memberikan pengawasan, kontrol, itu penting juga. Tetapi sejatinya kader yang sudah menjadi kepala daerah ini hanya mengabdi untuk kepentingan rakyat, bukan mengabdi untuk kepentingan kelompok, partai politik, apalagi mengabdi sepenuhnya untuk ketua umumnya. Dan akibat instruksi dari Megawati ini, benar-benar ini menjadi makanan empuk ya dari para netizen Indonesia. Coba kita melihat ya komentar-komentar netizen atas instruksi Megawati yang melarang kader-kadernya mengikuti retreat di Magelang atas perintah Presiden Prabowo. Nih ya, rakyat semakin tahu dan jelas kualitas dan watak Mega yang sesungguhnya. Dia tak pantas dibilang negarawan, karena hakikat negarawan itu berjiwa besar, tidak pendendam, berwawasan luas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan ambisi pribadi. Jika sikap otoriter dan arogansinya tetap dia pakai, yakinlah partai ini akan ditinggalkan kadernya atau direbut paksa oleh kader yang berani melawan Mega. Tinggal waktu yang menjawab. Saatnya rakyat Indonesia harus cerdas dan bisa menilai mana yang bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia serta untuk rakyat Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan ke depannya setelah menjabat kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah akan lebih mematuhi arahan ketua partai daripada pemerintah atau presiden. Otomatis kebijakan yang diambil lebih mementingkan kesejahteraan partai daripada kesejahteraan rakyat. Mengkritik pemerintah yang sah itu baik, tetapi melawan pemerintah yang sah itu konyol.
Saya baru sekarang ketemu orang yang tingkat dendamnya sangat tinggi. Padahal mereka adalah kepala daerah pilihan rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. Nah, ini netizen berbicara. Megawati dianggap pemimpin yang pendendam. Dia tidak terima sekretarisnya ditersangkakan, ditahan oleh KPK. Maka kita akan melihat ke depannya. Apakah PDIP benar-benar menjadi oposisi sejati termasuk para kepala daerah yang tidak akan taat kepada presiden, dan ini benar-benar merugikan warga, masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan sekaligus instruksi dari Megawati Soekarno Putri ini juga kontraproduktif. Tetap saja nyata-nyata ada kepala-kepala daerah dari kader PDIP yang ikut retreat, tetap taat kepada Presiden Prabowo. Artinya di sini kita melihat nanti lambat laun banyak kader-kader terbaik PDIP akan lepas daripada hanya menuruti nafsu, ambisi dari ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Di tengah larangan retreat oleh Megawati, muncul foto Wali Kota Manado Andre Ango dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus Komaling. Foto tersebut memperlihatkan kepala daerah dari PDIP ini tampak kompak mengenakan pakaian loreng ala TNI bersama kepala daerah lainnya. Di mana foto tersebut sebagai agenda retreat yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah yang digelar mulai dari hari ini, yaitu tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Penundaan retreat yang diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Kamis kemarin rupanya tidak berlaku bagi Andre Ango. Wali Kota Manado dari PDIP ini tetap melaksanakan retreat bersama Prabowo di Magelang. Sebelumnya Prabowo sudah menginstruksikan semua kepala daerah akan bertemu dengannya di pembekalan retreat. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di hari pelantikan kepala daerah pagi kemarin. Usai pelantikan di hari yang sama, Megawati menginstruksikan kepala daerah dari partainya yaitu PDIP untuk menunda retreat dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyusul Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Nah, melihat situasi ini bagaimana pendapat Sobat Kawanua? Ternyata banyak yang gagal paham ya dalam menyikapi surat edaran partai yang di dalamnya menginstruksikan kepada para kadernya yang baru saja dilantik untuk menunda perjalanannya ke Magelang. Wah, masyarakat banyak yang gagal paham. Disangkanya, wah berarti petugas partai. Wah, itu kan padahal yang menggaji bukan partai, yang menggaji kan rakyat. Tapi kok malah mematuhi instruksi ketua partai. Harusnya para netizen itu berpikir positif aja ya. Mungkin saja partai telah menyiapkan materi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Mendagri atau Presiden Prabowo di Magelang sana. Ya, berpikir positif. Partai sudah menyiapkan materi khusus buat para kadernya. Jadi bukan menentang atau merespon gara-gara sekjennya itu ditangkap KPK, bukan. Mungkin saja partai punya materi yang lebih bagus. Jadi buat para netizen tetap berpikir positif aja ya. Jangan buang-buang energi kamu untuk berpikir negatif terhadap partai ini. Langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan. Yang menjadi pertanyaan saya, bentuk negara kita ini presidensial atau partisial? Instruksi presiden bisa dikalahkan oleh instruksi dari ketua partai. Apakah ini benar atau tidak? Mohon bantuan teman-teman yang paham mengenai hukum ya, tolong tulis di komen apakah ini benar atau salah. Negara kita ini dianut oleh presiden sial atau partisial. Jadi boleh nggak presiden memberikan instruksi dan itu bisa dibatalkan oleh instruksi ketua partainya? Tolong diberi komen ya. Makasih. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba kami reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.